Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin al-ikhwa wal akhawat, rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas masih diberikan kepada kita semua taufik untuk mengikuti kajian rutin kita pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ikhlas karenanya dalam setiap amal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya di sisinya dan sebagai pemberat al-mizan nanti pada hari kiamat. Tapi tentunya kita juga bersyukur kepada Allah atas kita telah menyelesaikan beberapa kitab para ulama dalam majlis rutin kita ini, dan yang terakhir kita selesaikan bahasan terkait dengan kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah dalam Sahih Muslim, kitab yang menerangkan tentang fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman setelah peninggalnya Nabi SAW, lalu kemudian terkait dengan tanda-tanda hari kiamat baik besar maupun kecil, dan semoga itu semuanya sebagai bekal kita memahami lalu kemudian mengamalkan konsekuensi daripada apa yang kita fahami daripada keterangan-keterangan dalam kitab tersebut. Kemudian tentu kita berkomitmen selama kita masih ada kesempatan, masih ada kesehatan, dan kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan istiqomah di atasnya, yaitu menuntut ilmu dengan kita membahas dan mengikuti bahasan kitab-kitab setelahnya. Jadi kitab-kitab para ulama tentu sangat banyak sekali ya untuk dibahas, namun yang sesuai dengan kesempatan, sesuai dengan kemampuan, itu kita berusaha ya, sedikit demi sedikit. Jadi oleh karena itu kita membahas kitab selanjutnya yang kita pilih adalah kitab daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kitab yang tipis ya, sebagaimana halnya karya-karya beliau yang lain. Jadi karya-karya beliau kita fahami bersama, tidak ada yang tebal-tebal ya, jadi tipis-tipis, dan itu menunjukkan bahwasanya tipis itu lebih menambah kita punya semangat untuk mengkhatamkannya. Jadi biasa kalau tebal-tebal itu lihat kitabnya saja sudah boring ya, belum lagi membacanya. Jadi itu kita melihat kitab yang agak tipis ya untuk dibahas, namun tentu memiliki isi yang cukup mendalam. Namun tidak menutup kemungkinan juga setelah kitab ini atau kalau ada kesempatan kita bahas masalah-masalah dalam kitab-kitab yang tebal-tebal, ya tidak masalah. Namun lagi-lagi tergantung kesempatan, tergantung juga keadaan yang ada. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah tentunya. Oleh itu senantiasa kita menasihati diri kita semua selama masih ada kesempatan, selama masih ada kesehatan, ya selama itu kita maksimalkan waktu kita untuk mengikuti kajian-kajian yang ada, ya tentu untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita di dunia dan juga di akhirat. Tadi kita sebutkan, kita pilih selanjutnya untuk kita bahas adalah kitab daripada Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu kitab Masail Al-Jahiliyah. Masail Al-Jahiliyah. Nah, ini sudah bagi ya kopian kitabnya di situ karena ini tipis ya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sudah dibagi semuanya di situ. Jadi silahkan. Nah, ini Assalamualaikum. Taib. Jadi dibagi-bagi dulu ya. Dikondisikan dulu keadaan. Begitu. Ya. Nah, itu kitabnya, bukunya itu cukup bagus ya untuk sudah ada bahasa Arabnya di atasnya gitu.
kemudian ada terjemahnya. Itu cukup bagus ya untuk Waalaikumsalam itu. Cukup bagus untuk mengikuti kajian ya. Jadi nanti kita baca Arabnya, lalu kemudian kita baca terjemahnya yang ada di situ sehingga mudah untuk diikuti. Jadi bagi mereka yang ingin mendalami bahasa Arabnya, itu lebih mudah untuk mengikuti ya. Jadi nanti kita baca bahasa Arabnya, kemudian dilihat terjemahnya. Ini menambah kosakata ya, menambah kosakata dalam bahasa Arab bagi mereka yang sedang mempelajari bahasa Arab, dan tentu lebih mendalami maknanya tentunya. Taib ala kulli hal. Jadi kitab yang kita akan bahas adalah kitab daripada Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Adapun beliau rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini sering kita sebutkan ya siapa beliau, terutama ketika kita membahas kitab-kitabnya. Karena kajian-kajian sebelumnya baik di sini maupun di tempat lainnya itu kita sudah bahas sebagian kitabnya. Kitab Tauhid kita sudah bahas ya. Al-Usul Ats-Tsalatsah kalau tidak silap pun sudah kita bahas. Kemudian Kasyfus Syubhat pun sudah kita bahas, dan semuanya itu adalah kitab-kitab yang ringkas, namun kitab-kitab yang sangat mendasar bagi setiap muslim karena itu terkait dengan prinsip. Jadi beliau rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala ini tidak perlu kita panjang lebar di majelis ini untuk menyebutkan biografi beliau, karena sebelumnya kita sudah menyebutkannya. Jadi oleh karena itu dilihat saja biografi beliau rahimahullahu taala di berbagai kitab ya, dan juga ustaz-ustaz Indonesia juga sudah menulis ya kitab-kitab tersebut, dan juga sekaligus mendalami bantahan-bantahan yang ada, karena dimaklumi ya bahwa beliau rahimahullahu taala inilah menurut kalangan orang-orang yang tidak sejalan dengan beliau, dari beliau inilah gerakan Wahabi itu muncul. Jadi gerakan Wahabi itu muncul dari beliau ini rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Namun lagi-lagi kita sebutkan bahwa untuk menentukan apakah beliau benar-benar gerakan Wahabi yang mereka nyatakan Wahabi dalam arti ini adalah konotasinya adalah negatif ya. Kalau tidak, Wahabi itu kan nisbat daripada nama Al-Wahhab. Nama Al-Wahhab yang namanya beliau Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Wahhab ini nama Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi kalau dari segi bahasa, Wahabi itu positif ya, karena itu nisbat kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ya tentu menisbatkan tersebut ya untuk negatif ya. Untuk konotasinya adalah konotasi negatif. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat campaign terhadap nama atau julukan gelaran Wahabi ini itu lebih kepada politik ya, lebih kepada politik. Jadi lebih kepada politik yang sebelumnya tentu dihembuskan oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan beliau rahimahullahu taala, karena kita maklum dari perjalanan hidup beliau ini, dari dakwahnya, kemudian juga dari bergabungnya beliau dengan Muhammad bin Saud waktu itu untuk menegakkan kerajaan Saudi yang pertama. Ya tentu ini lawan-lawan politiknya mencari jalan-jalan ya untuk mengkampanyekan negatif kepada beliau rahimahullahu taala. Karena maklum saja beliau ini sangat terkenal tidak hanya karena keilmuannya, tapi sepak terjangnya terhadap dunia dakwah ini cukup lama. Karena beliau berumur lama sekali. Jadi lahirnya sekitar 115 Hijriah, meninggalnya 1115, kemudian meninggalnya 1206. Di sekitar ada 100-an tahun umur beliau. Jadi wajar kalau beliau sangat-sangat terkenal sekali. Karena orang yang cukup lama umurnya, lalu kemudian banyak kiprah dakwahnya, kemudian tanda kutip banyak musuhnya, ya ini makin
mengekalkan nama beliau rahimahullahu taala, namun bagi kita yang telah mengkaji kitab-kitabnya, nama beliau ini cukup harum sekali dan sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi oleh itu ini lebih kepada politik sebenarnya. Jadi nama-nama julukan Wahabi ini lebih disebarkan oleh lawan politik beliau rahimahullahu taala, kemudian yang tidak sejalan dengan beliau dari kalangan orang sufi dan seterusnya makin memperlebar dan makin memperluas ya, sebagaimana kita ketahui bersama dulu di akhir-akhir masa Turki Utsmani ya, dan kita tahu bersama bahwa Turki Utsmani ini adalah markasnya sufi ya. Kita ketahui ini kita di sini belak-belakan saja ya, kita di sini terbuka saja. Jadi kalau kita melihat sejarah yang ada, memang sufi, tarekat dan semuanya ini memang berkembang luas itu sejak Turki Utsmani. Jadi oleh itu tidak heran kalau kita melihat ya, mereka masih mengagungkan Ibnu Arabi. Jadi kalau kita melihat hatta di Muhammad bin Al-Fatih ya, Muhammad Al-Fatih itu masih dikaitkan dengan Muhammad Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi. Jadi ada dua Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Jadi Ibnu Arabi yang tidak pakai lam, tidak pakai alif lam Arabinya itu yang tokoh tarekat sufi. Nah, yang itu dibunuh oleh pemerintah waktu itu karena dianggap syirik. Karena menyatakan bahwasanya akidah wahdatul wujud. Jadi akidah wahdatul wujud. Jadi akidah wahdatul wujud itu singkatnya mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyatu pada dirinya. Sudah menyatu pada dirinya, begitu. Nah, jadi ini ya tentu akidah yang sesat. Jadi ringkasnya Ibnu Arabi ini juga dibunuh pada waktu itu ya, dihukum ya karena menyelisih syariat akidah Islam tentunya. Namun oleh orang-orang sufi itu Ibnu Arabi ini masih diagungkan. Nah, di antaranya adalah Turki Utsmani pada waktu itu, termasuk Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih tanpa menyampingkan jasa-jasa beliau yang telah membuka kota Konstantinopel pada waktu itu, tapi dari segi akidah beliau masih merujuk kepada Ibnu Arabi yang tidak sejalan dengan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, akidatus salaf. Oleh itu ini juga bagian daripada bantahan yang pernah kita sebutkan bahwasanya Muhammad Al-Fatih ini bukan yang disebut atau bukan yang dimaksud oleh Nabi SAW sebagai anak cucu atau sebagai yang dipuji oleh Nabi SAW dalam hal ini sebagai penakluk kota Konstantinopel. Jadi ini sebagai bantahan juga, karena orang yang dipuji oleh Nabi SAW yang menaklukkan kota Konstantinopel tentu bersih daripada akidah-akidah yang melenceng. Ini bagaimana mungkin seorang yang dipuji oleh Nabi SAW namun nyata-nyata akidahnya melenceng, kan tidak mungkin. Ini lagi-lagi kita tidak tanpa menyampingkan, menepikan jasa beliau. Jasa beliau besar sekali dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau tentu daripada kesalahan-kesalahannya. Tapi kebenaran tetap kita ungkap. Jadi kemudian kesalahan ya tetap harus diluruskan. Jangan mentang-mentang jasanya banyak gitu lalu kemudian kesalahan-kesalahan fatal yang ada tidak diungkap. Itu keliru juga. Yang kita tidak boleh ungkap dan juga tidak boleh banyak cakap atau tidak boleh kita kritik-kritik itu adalah sahabat-sahabat Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu saja. Selain beliau, selain mereka-mereka itu ya semuanya boleh dikritik. Selainnya itu boleh dikritik. Dan ini kita punya akidah juga, akidatus salaf, bahwasanya selain sahabat-sahabat Nabi SAW itu semua boleh dikritik. Karena sahabat-sahabat Nabi SAW sudah ada sabda dari Nabi SAW yang kita tidak boleh melanggarnya. Karena kita maklumi lain tentu kedudukan sahabatnya yang langsung melihat Nabi SAW dengan orang yang tidak melihat Nabi SAW. Ala kulli hal bahwa ini propaganda daripada pemerintah waktu itu yang menguasai adalah Turki Utsmani di akhir-akhir tentunya kerajaan atau khalifah, kalau disebut khalifah
sultan pada waktu itu. Nah, jadi ini keadaannya ya kita ketahui bersama, kalau lawan politik ya tentu akan membahayakan pemerintah pada waktu itu. Nah, jadi oleh itu segala bentuk hal yang tidak sejalan dengan Turki Utsmani pada waktu itu disebut Wahabi. Itu disebut Wahabi. Ya jangankan di Saudi sana ya, di kawasan Riyadh, karena memang kita ketahui di situ adalah Muhammad bin Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab di situ kan. Nah, lalu kemudian ada juga pemberontakan lah yang tidak sejalan dengan Turki Utsmani, itu semuanya tadi kita sebutkan dinamakan Wahabi. Gerakan di India begitu. Nah, itu juga ada pemberontakan di situ pada waktu itu pun disebut Wahabi. Karena yang jelas kalau ada pemberontakan dan semuanya itu disebut Wahabi. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab tidak ada dalam sejarahnya itu pergi ke India atau menyebarkan pahamnya itu ke India, tidak ada. Nah, jadi oleh karena itu ini semuanya adalah propaganda yang lawan beliau rahimahullahu taala. Dan ini tentu kita jawab bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia, untuk kita mengetahui hakikatnya itu sangat-sangatlah mudah. Apalagi beliau ini meninggalkan karya-karya yang tadi kita sebutkan tidak tebal-tebal, tipis-tipis saja. Jadi itu kalau orang itu mau insaf, mau adil dalam diri dia, maka hendaknya silahkan membaca karya-karyanya. Jadi karya-karyanya beliau rahimahullahu taala tipis-tipis, usul tsalatsa berapa lembar saja. Cukup duduk satu kali merenungi, insya Allah akan memahami. Kemudian juga kitab tauhid yang agak tebal sedikit lah, jangan lihat syarahnya ya, kitab tauhid saja, itu duduk sekali pun bisa menghatamkannya begitu. Nah, yang juga menariknya kita ketahui bersama juga, orang-orang yang membenci Muhammad bin Abdul Wahab ini dengan namanya saja sudah alergi ya. Melihat namanya Muhammad Abdul Wahab sudah alergi. Maka banyak di antara strategi orang-orang sebagiannya itu ditutup namanya gitu kan, diserahkan kitab saja tanpa dilihatkan nama penulisnya. Nah, oleh karena itu dia mau tidak mau dia baca, rupanya isinya semua Al-Quran dan Sunnah sebagai dalilnya. Dan kita tahu sendiri, kita udah bahas kitab-kitab yang tadi sebelumnya, itu semuanya adalah dalilnya Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Ini bagaimana cara membantahnya? Ini Al-Quran dan Sunnah saja isinya. Jadi oleh karena itu banyak di antara mereka yang telah membaca kitab-kitab tersebut itu rujuk kepada Al-Haq. Dan kalau dah rujuk pada Al-Haq ya tentu tidak lagi memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Jadi kalau orang sudah meninggal, fitnah sana, fitnah sini begitu ya, ini silakan saja baca bukunya. Silakan saja baca bukunya. Kalau kita mau mendengar ya tentu komentator istilahnya ya, komentar sana, komentar sini ya. Kalau alhamdulillah kalau komentarnya masih bagus ya. Tapi kalau tidak ya kebanyakan terpengaruh dengan komentar tersebut. Jadi oleh karena itu silahkan dibaca kitab-kitabnya. Jadi untuk biografi beliau ya silahkan dibaca kitab-kitab yang adil ya dalam hal ini. Dan alhamdulillah sekian banyak ustadz-ustadz itu menulis kitab, buku, artikel-artikel terkait dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga bantahan-bantahannya. Yang terakhir kita baca daripada kitab Siyanatul Insan yang ditulis oleh As-Sahsawani rahimahullahu taala. Ini beliau rahimahullahu taala seorang imam atau seorang syekh seorang alim dari India rahimahullahu taala. Jadi beliau menulis kitab Siyanatul Insan ini sebagai bantahan daripada bantahan-bantahan yang dituduhkan oleh Ahmad Dahlan pada waktu itu, Ad-Dahlan, yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab macam-macam tuduhannya, takfirilah, khawarijlah dan seterusnya. Jadi beliau menulis kitab ini untuk membantahnya. Jadi ini beliau juga sudah lama ya. Jadi beliau meninggal sekitar tahun 1300-an Hijriah meninggalnya, yaitu setelah 100 tahunan lah ya
daripada meninggalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mananya ya tidak jauh-jauh juga daripada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena setelah meninggalnya Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak tentu muncul tuduhan-tuduhan yang ada. Salah satunya adalah Ad-Dahlan, ini terkenal juga ya di Nusantara. Itu banyak juga orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Wahab ini khawarij, takfiri dan seterusnya, merujuk kepada kitabnya Ad-Dahlan ini. Lalu kemudian juga ada nukilan-nukilan daripada saudara beliau Syekh Muhammad bin Wahab, namun kita baca daripada keterangan para ulama, akhir hidupnya saudara beliau ini, adiknya rahimahullahu taala rujuk. Namun Ad-Dahlan ini ini kan terkenal dengan mufti Mekah pada waktu itu. Jadi oleh itu banyak yang mengambil ucapan-ucapannya karena memang tidak sejalan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, As-Sahsawani rahimahullahu taala ini memiliki kitab tadi kita sebutkan Syanatul Insan. Ini beliau menyebutkan di situ, ringkasnya kita baca kesimpulan beliau rahimahullahu taala, inna asy-syaikha, ini tadi kita ingatkan ini adalah ulama India. Kata beliau, inna syaikha, sesungguhnya syekh, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa atba'ahu, dan pengikut-pengikutnya yaitu murid-muridnya, lam yukaffiru ahadan minal muslimin, mereka tidak pernah mengkafirkan satu orang pun dari kalangan kaum muslimin. Ini kesimpulan beliau ya, kesimpulan daripada ulama India ini. Jadi sesungguhnya syekh dan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya tidak pernah mengkafirkan satu orang pun dari kalangan kaum muslimin. Walam ya'taqidu annahum hum al-muslimun. Walam ya'taqidu annahum hum al-muslimun. Jadi mereka juga tidak pernah meyakini dirinya, mereka yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga pengikutnya, mereka tidak pernah menyebutkan atau meyakini bahwasanya mereka saja yang muslim, yang benar, tidak pernah. Kemudian wa anna man khalafahum hum musyrikun, bahwa orang yang menyelisih mereka adalah sudah otomatis musyrik. Jadi mereka tidak pernah meyakini hal itu. Kita ulangi, mereka tidak pernah meyakini mereka saja yang muslim yang sejati, dan yang menyelisihinya adalah orang musyrik, sama sekali tidak pernah diyakini oleh Syekh Muhammad dan juga para pengikutnya. Walam yastabihu qatla ahli sunnati wa sabi nisaihim, dan mereka juga tidak pernah menghalalkan perang dengan ahlus sunnah yang lain, kaum muslimin yang lainnya, dan tidak pernah menghalalkan kaum muslimin sebagai tawanan-tawanannya, tidak pernah. Karena ini adalah kesimpulan beliau ya, setelah bantahannya dalam kitab ini panjang lebar, kemudian ini datang kesimpulannya. Jadi beliau kan dituduh memerangi orang-orang Islam, bahkan menawan orang Islam. Ini rupanya kata beliau tidak pernah ada demikian. Kata beliau, walaqad laqitu ghairu wahidin min ahli ilmi min atba'i syekh, dan sungguh aku pernah berjumpa atau menjumpai tidak satu pun aku pernah menjumpai banyak ya dari kalangan ahlu ilmi, dari kalangan orang-orang ilmu, min atba'i syekh, dari murid-murid syekh. Jadi kata beliau, aku pernah berjumpa dengan beberapa ulama dari murid-murid beliau. Aku pernah berjumpa dengan beberapa ulama dari murid-murid beliau. Kemudian wa tala'tu katsiran min kutubihim, dan aku juga mentalaah kitab-kitab mereka. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ulama India ini, As-Sahsawani ini memang betul-betul mempelajari ya, bukan hanya sekedar menulis saja. Jadi beliau, kita ulangi, menyebutkan aku pernah berjumpa dengan beberapa ulama dari murid beliau, dan juga aku mentelaah kitab-kitab mereka. Fama wajadtu li hadhil umuri aslan wa atharan bal kullu hadha buhtanun wa iftira. Maka aku dapati tuduhan-tuduhan semacam ini langsung sama sekali tidak memiliki asal dan dasar, bahkan itu semua adalah kebohongan atau dusta dan tuduhan, dan bahkan itu semua adalah dusta dan tuduhan. Ini kesimpulan daripada beliau rahimahullahu taala yang
cukup lama ya, ini kitabnya beliau meninggal tahun 1200 Hijriah. Ini kitabnya yang beliau tulis ini sekitar masih 1100 100 Hijriah atau 115 Hijriah, atau ya sebelum atau setelah meninggalnya Syekh rahimahullahu taala ya sekitar berapa puluh tahun lah begitu. Jadi ini cukup cukup fakta yang beliau sebutkan ini ya, tentu membuka lebar-lebar pemahaman kita bahwa apa yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak ada dasarnya sama sekali. Dan lagi-lagi kita sebutkan bahwa untuk menghukumi seseorang ya silahkan membaca karya-karyanya, Tapi sekali lagi apa yang disebutkan oleh para ulama atau terkait biografi daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tentu kita tidak berpanjang lebar di sini, dan cukup tadi kita sebutkan kesimpulan saja untuk meyakinkan kita semua bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya, dan bahkan tadi disebutkan itu dusta dan tuduhan semata. Jadi oleh karena itu kita berusaha tentu semaksimal mungkin untuk mencoba mempelajari daripada kitab-kitab beliau rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita buka kitab beliau yaitu kitab Masail Al-Jahiliyah. Kitab Masail Jahiliyah ini, kitab Masail Jahiliyah ini adalah kitab yang tipis ya, tentu sebagaimana kitab-kitab yang lainnya, kitab Ushul Tsalatsa, kemudian Qawaidul Arba' dan seterusnya, atau kitab Tauhid. Ini semua adalah kitab-kitab tipis. Jadi karena tabiat atau karya-karya beliau rahimahullahu taala ini lebih kepada memahamkan masyarakat awam, to the point ya, untuk memahamkan masyarakat awam. Karena kita ketahui bersama bahwa zaman beliau adalah zaman di mana ilmu itu sangat-sangat, atau ilmu tauhid ya terutama ya, akidah, itu sudah campur aduk. Dan bahkan sejarawan-sejarawan non-muslim juga menulis dalam kitab-kitab mereka, sebagian menyatakan bahwasanya memang pada zaman itu memang orang-orang banyak menyembah pohon ya. Bagi mereka yang ingin mendapatkan jodoh pergi ke pohon, ya, pergi ke batu-batu, ya mirip-mirip lah di zaman jahiliyah dahulu kala, yaitu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta segala hajatnya, mau anak lah, mau jodoh lah, mau rezeki lah. Nah, itu banyak. Mereka tidaklah sembah secara sembahan berhala, tidak, tapi mereka pergi ke sana, ke pohon tadi kita sebutkan, ke batu, dan itu banyak sekali. Jadi oleh karena itu datang beliau rahimahullahu taala ini melihat fakta-fakta kondisi yang ada kaum muslimin pada waktu itu ya sangat-sangat jauh daripada Islam yang sesungguhnya. Jadi beliaulah mulai berdakwah dan seterusnya. Nah, dengan menulis risalah-risalah kecil ya, risalah-risalah nipis, tipis-tipis seperti ini, dan ya tentu beliau bagi-bagikan, beliau ajar-ajarkan begitu untuk orang awam cepat paham. Karena kalau dibagi buku-buku tebal ya seperti tadi kita sebutkan, lihat saja sudah boring ya. Lihat saja sudah penat lihatnya. Ini udah kitabnya udah tebal, gimana mempelajarinya, gimana bacanya. Jadi kayak itu sangat efektif sekali beliau menulis risalah-risalah seperti ini, kemudian disebar-sebarkan supaya orang paham, sudah orang awam paham, to the point. Ini tidak boleh, ini dalilnya, ini kesimpulannya, ini dalilnya, begitu. Jadi oleh karena itu, apalagi dengan kerjasama beliau dengan penguasa pada waktu itu Muhammad bin Saud, Saudi yang pertama, itu sangat-sangat mengokohkan dakwah beliau rahimahullahu taala. Ya, bukan berarti beliau masuk dalam gelanggang politik ya. Namun yang kita bersama itu adalah deal tentunya, bahwa dakwah ini itu perlu ada sokongan. Jadi dakwah yang disokong oleh pemerintah itu dakwah yang maju. Ya, tidak hanya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau kita melihat kenapa akidah Asy'ari, kenapa akidah Maturidi ini banyak tersebar sekarang di penjuru negeri kaum muslimin atau negeri orang-orang Islam yang banyak di situ, termasuk di kita Indonesia, termasuk di Mesir dan seterusnya. Kenapa? Ya karena disokong oleh pemerintah pada waktu itu. Jadi apa saja yang disokong oleh pemerintah, yang didukung oleh pemerintah itu akan maju. Dan bahkan dahulu kala juga bagaimana kita ingat sejarahnya Syekh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala terkait dengan fitnah khalqul Quran, terkait dengan fitnah
bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tersebar itu? Karena Mu'tazilah pada waktu itu didukung oleh pemerintah, didukung oleh khalifah, pada waktu itu Khalifah Al-Ma'mun, sehingga tersebarlah mazhabnya pada waktu. Jadi dukungan pemerintah ini sangat-sangat berpengaruh pada sesuatu, tidak hanya dakwah ya terutama dakwah. Oleh karena itu beliau pun deal ya, sehingga sampai sekarang kita melihat persyaratan atau kesepakatan beliau sampai sekarang di Saudi ya, juga di sini alhamdulillah di Qatar ya. Itu alhamdulillah masih kita melihatnya dakwah tauhid tegak di situ. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah beliau rahimahullahu taala diberkati insyaallah taala. Jadi kalau yang menyatakan didukung oleh pemerintah dan seterusnya, semuanya akidah Asy'ari, akidah Maturidi juga tersebarnya karena didukung oleh pemerintah pada waktu itu. Dan bahkan kalau kita mau jujur-jujur bahwa Salahuddin Al-Ayyubi juga berakidah Asy'ari. Jadi kayak itu sangat wajar kalau tersebar namanya Asy'ari akidah Asy'ari. Jadi kayak itu dari sini kita ketahui untuk menentukan al-haq kebenaran itu tidak bisa diukur daripada banyaknya pengikutnya, tidak bisa. Tidak. Karena tergantung tadi sokongan daripada pemerintah. Ya sekarang kita di Nusantara ya, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, itu sudah confirm pemerintahnya sudah mendukung akidah Asy'ari, dengan kata lain aswaja. Jadi sudah banyak tentu pengikut-pengikutnya. Jadi oleh itu banyaknya pengikut ini tidak bisa menjadi ukuran kebenaran, terutama di akhir zaman sekarang ini. Jadi ukuran kebenaran hanya satu, yaitu rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengikuti pemahaman sahabat-sahabat dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut. Jadi balik kepada kitab Masail Al-Jahiliyah, ini adalah kitab yang tipis ya, sebagaimana kitab-kitab yang lain tidak kita sebutkan, karena beliau tujuannya adalah bukan untuk menulis seperti kitab-kitab pada umumnya, karena ini memang sebagaimana makalah tulisan surat begitu disebar-sebarkan supaya mudah difahami tadi kita sebutkan. Begitu juga dengan kitab Masail Jahiliyah ini. Jadi kitabnya tipis, menyebutkan perkara-perkara jahiliyah sekitar 120, tergantung hitungannya ya. Ada yang menghitung 120, 28, ada yang menghitung 130, tergantung kitabnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kitab tipis ini untuk mudah difahami, to the point. Jadi tidak banyak-banyak keterangan-keterangan, ini Al-Quran, ini Sunnah dan seterusnya. Maka insya Allah dengan harapan tersebut orang awam lebih memahami kitab tersebut. Oleh karena itu kalau kita melihat keterangan para ulama terkait dengan judul itu kebanyakan ya kitab-kitab daripada beliau rahimahullahu taala, beliau tidak memberikan judul secara langsung. Sama juga dengan kitab tauhid, kitab tauhid. Kitab tauhid itu beliau tidak menyebutkan secara jelas. Oleh karena itu ikhtilaf di kalangan para ulama judulnya apa? Judulnya. Jadi ada yang mengatakan kitab tauhid, ada yang mengatakan dan seterusnya. Begitu juga dengan al-usul ats-tsalatsah, begitu juga ikhtilaf, ulama berbeda pandangan apa judulnya. Ini perbedaan pandangan para ulama tentang judul suatu kitab ini menunjukkan bahwasanya penulisnya tidak menyebutkan secara eksplisit, tidak menyebutkan secara jelas. Begitu juga dengan judul kitab yang kita akan bahas, Masail Al-Jahiliyah. Masail Jahiliyah. Ini terkenal karena para ulama banyak yang menyebutkan judulnya seperti ini, karena memang yang disebut di sini adalah perkara-perkara yang Rasulullah SAW menyelisihi ahlu al-jahiliyah, sehingga disimpulkan judulnya Masail al-Jahiliyah. Jadi judulnya saja beliau tidak menyebutkan secara langsung, karena memang tujuan tulisannya adalah untuk memahamkan masyarakat awam dalam bentuk tulisan yang ringkas, namun didasari oleh dalil-dalil yang ada, sehingga mudah difahami oleh orang-orang awam pada waktu itu. Lalu kemudian kalau kita melihat kitab Masail Al-Jahiliyah ini, tentu tadi kitabnya tipis ya, memuat perkara-perkara
orang-orang jahiliyah zaman dahulu yang diselisih oleh Nabi SAW, tidak banyak, tadi kita sebut sekitar 120-an. Namun sebagaimana yang disebut oleh para syurah, itu perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang sangat-sangat mendasar, perkara-perkara yang sangat-sangat penting sekali. Kemudian disebutkannya atau diingatkannya kembali perkara-perkara tersebut, karena perkara-perkara itu selalu akan muncul dari zaman ke zaman, itu akan selalu muncul. Oleh itu dengan kita diingatkan oleh beliau rahimahullah taala dengan membaca kitab-kitab ini, akhirnya kita mengetahui tentu perkara-perkara tersebut, ya tujuannya untuk kita hindari, karena kita mengetahui perkara buruk, ya tentu bukan untuk mengamalkan perkara tersebut, tapi untuk menghindarinya. Taib. Kemudian kalau kita melihat di sini masail al-jahiliyah, jadi di situ masail, ini kita lihat judulnya. Ini tadi kita sebutkan judulnya, ini adalah banyak para ulama, para syurah menyebutkan masail jahiliyah sebagai judulnya. Kalau tidak, beliau rahimahullah taala tidak menyebutkan secara langsung. Atau sebelumnya kita sebutkan juga bahwa risalah ini benar adanya ditulis oleh beliau rahimahullah taala. Karena setiap kitab, ya tentu sebelum kita bahas, kita harus yakini dulu ini tulisannya apa tidak, gitu kan? Kita harus yakini dulu, karena siapa tahu bukan tulisannya, siapa tahu bukan tulisan orang dan seterusnya. Jadi ini sudah dikonfirmasi ya oleh para ulama bahwa ini adalah risalah tulisan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walaupun tidak disebut judulnya oleh beliau, tapi diisyaratkan oleh murid-muridnya. Jadi salah satu yang meyakinkan kita, yang mengkonfirmasi bahwasanya ini adalah risalah yang ditulis benar tulisan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah cucu beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Fathul Majid. Kitab Fathul Majid ini kan syarah kitab Tauhid. Dalam kitab tersebut Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucu daripada Muhammad bin Abdul Wahhab ini, Syekh menyebutkan di situ, mengisyaratkan bahwa Syekh, yaitu beliau menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu memiliki risalah, memiliki tulisan yang menyebutkan di situ dzakara fiha ma khalafa Rasulullah, dzakara fiha umurun khalafa fiha Rasulullah SAW. Jadi beliau menyebutkan di situ perkara-perkara yang Rasulullah SAW menyelisihi orang-orang jahiliyah. Di situ beliau mengisyaratkan, jadi bahwa beliau menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki risalah yang dalam risalah tersebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan perkara-perkara jahiliyah yang diselisih oleh Rasulullah SAW. Tidak lain tidak bukan, maksud beliau ini adalah kitab ini. Jadi dengan adanya pernyataan cucu beliau ini, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah konfirmasi dari beliau bahwa kitab ini benar-benar adanya risalah dari beliau rahimahullahu taala. Karena untuk menentukan kitab seseorang tersebut adalah kitab aslinya, kitab tulisannya, itu dengan banyak cara. Di antaranya adalah pernyataan penulis sendiri. Pernyataan penulis ini, kadang penulis menyebutkan saya memiliki tulisan kitab sekian, kitab ini. Ini menunjukkan konfirmasi juga ya. Atau disebutkan oleh orang lain. Ketika disebutkan biografinya, maka di antara tulisan-tulisannya adalah kitab sekian. Ini juga konfirmasi. Atau isyarat, sebagaimana tadi kita sebutkan, Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucu daripada beliau, mengisyaratkan bahwasanya kakeknya ini, atuknya ini, atau Syekh beliau sebutkan, ini memiliki risalah, yaitu perkara-perkara yang diselisih oleh Rasulullah SAW. Jadi ini kita yakini bahwasanya kitabnya ini adalah kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian kalau kita melihat judul daripada kitab ini, Masailu al-Jahiliyah. Masail al-Jahiliyah. Jadi masail itu jamak ya, bentuk plural daripada masalah. Masalah. Apa yang dimaksud dengan masalah? Jadi masalah dalam makna bahasa dari kata soal ya, dari kata soal. Soal maknanya pertanyaan ya.
Sual. Jadi masalah katanya atau masdarnya sual atau daripada kata sual. Jadi sual maknanya bertanya ya. Namun masalah di sini apa maksudnya? Maksudnya adalah perkara-perkara yang memerlukan jawaban. Sebagaimana hanya pertanyaan, seorang itu bertanya, kenapa mengutarakan pertanyaan? Karena dia memerlukan jawaban. Oleh karena itu di sini masail tadi kita sebutkan jamak, bentuk mufradnya adalah masalah, yaitu perkara-perkara yang memerlukan jawaban ilmiah. Jadi perkara-perkara yang memerlukan jawaban ilmiah itu maknanya masail. Yang memerlukan jawaban ilmiah itu masail. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwasanya semua perkara-perkara yang beliau sebutkan di sini yang memerlukan jawaban, memerlukan keterangan ilmiah. Nah, ilmiah yang dimaksud di sini adalah merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi oleh karena itu apa yang beliau sebutkan di sini itu beliau terangkan perkara-perkara tersebut dan mengungkap jawabannya ya tentu dengan ringkas. Yang malum tadi kita sebutkan kitabnya sangat-sangat ringkas. Kemudian selanjutnya adalah al-jahiliyah. Al-jahiliyah. Al-jahiliyah dari kata al-jahl. Al-jahl. Al-jahl maknanya adalah adamu al-ilmi. Al-jahlu maknanya adalah adamu al-ilmi. Tidak ada ilmu. Al-jahlu maknanya adalah adamu al-ilmi. Nah, kalau kita melihat ada jahil, tidak adanya ilmu seseorang, itu kalau kita melihat keterangan para ulama dalam usul ya, bahwa adamul ilmi atau al-jahlu itu dibagi menjadi dua ya. Ada al-jahlul basit, ada al-jahlul murakkab. Nah, al-jahlul basit itu kejahilan ringan, basit, kejahilan yang ringan, itu tidak ada ilmu tapi bentuknya ringan. Kemudian ada al-jahlu al-murakkab. Murakkab maknanya double. Jadi kejahilan tidak ada ilmu atau kebodohan yang murakkab, yang double. Atau bahasa kita itu ya jahil murakkab lah gitu kan. Bahasa kita juga jahil murakkab. Nah, itu double dia. Jadi seseorang yang dikatakan sebagai jahilnya atau kejahilannya, kebodohannya itu ringan adalah apabila dia mengakui kejahilannya, dia mengakui ketidak ada ilmunya, maka dia sebut saya tidak tahu. Maka dia sebut misalnya wallahu a'lam atau itu tapi tergolong basit ya, tergolong ringan. Jadi ketika orang itu mengakui bahwa dia tidak mengetahui, dia mengetahui bahwasanya dia tidak mengetahui dan mengakui ketidaktahuannya tersebut, maka itu namanya jahlul basit. Kebodohan ringan. Ini terpuji tentunya ya. Ya, karena dia mengakui tidak tahunya. Terus kemudian yang namanya jahlul murakkab tadi yang double itu adalah dia atau kejahilannya dia tidak akui, kemudian dia menjawab dengan jawaban selain daripada jawaban yang sesungguhnya. Jawaban atau menyelisihi faktanya. Jadi maknanya dia tidak mengakui kejahilannya. Tidak mengakui kejahilannya. Itu kalau dia tidak mengakui kejahilannya, lalu kemudian dia menjawab dengan lain daripada fakta jawabannya yang sebenarnya, maka ini yang disebut dengan jahil murakkab. Jahil yang double. Contoh ringannya begitu, contoh ringannya. Kalau ditanya kapan perang Uhud? Bila perang Uhud itu terjadi? Jadi kalau jahil basit dia mengatakan, aduh, saya tidak tahu. Aduh, saya lupa. Wallahu a'lam. Begitu kan contohnya. Intinya dia tidak jawab saya tidak tahu. Berarti ini jahil basit. Tapi kalau dia ditanya kapan perang Uhud, itu tahun kedua Hijriah katanya. Coba ditanya, coba cek Google atau Wikipedia dan seterusnya, ternyata tahun ketiga Hijriah. Ini lain jawabannya. Sudahlah, dia tidak mengakui kejahilannya ya. Lalu kemudian dia menjawab dengan lain daripada fakta yang ada. Maka ini disebut dengan jahil murakkab. Itu dia. Itu namanya jahil murakkab. Oleh karena itu kita sebagai seorang yang yang berakal dan tentunya
Islam telah memberikan kita punya akal untuk mempelajari ilmu-ilmu dan semuanya, maka apabila kita tidak mengetahui sesuatu, ya kita jawab tidak tahu, atau mungkin kita untuk lebih selamat kita tidak mengucapkan sesuatu sehingga kita akan menjadi kelihatan jahilnya. Nah, itu betapa banyak orang-orang yang bukan bidangnya lalu kemudian berbicara kepada bidangnya. Jadi seolah-olah Masya Allah luar biasa. Cuma ternyata setelah dicek oleh ahlinya, ternyata itu berbalik ya, di luar daripada faktanya. Sehingga itu yang disebut dengan jahil murakkab namanya, jahil murakkab. Nah, jadi silahkan kiaskan. Jadi seluruh hal-hal yang kita tidak ketahui lalu kemudian kita mencoba untuk berbicara tentangnya, itu maknanya kita termasuk jahil murakkab, walaupun pada sebagian orang kita dianggap orang top ya. Masya Allah luar biasa nih, semua bidang ilmu dia ketahui. Rupanya itu adalah jahil murakkab. Jadi ini terkait dengan jahil. Tentu kalau kita melihat masail jahiliyah asalnya adalah jahil. Al-jahl tadi adamul ilmi, berarti lawan daripada ilmu. Jadi ilmu orangnya alim tentunya ya. Ilmu berarti mengetahui ilmu. Ada ilmu. Jadi ilmu itu kita ketahui bersama definisinya adalah idrakus syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Jadi mengetahui sesuatu dengan pasti ya. Mengetahui sesuatu dengan pasti. Kemudian sesuai dengan fakta. Maka ketika orang itu mengetahui sesuatu, kemudian dia yakin, lalu kemudian sesuai dengan fakta, maka itu ketika itu disebut orang itu sebagai orang yang berilmu dalam bab itu. Nah, jadi misalnya engineer misalnya, kalau ditanya sekian, kemudian dia jawab gitu, kemudian dicek betul, berarti dia berilmu bab engineering begitu. Dan bab sejarah misalnya, silahkan ditanya misalnya kapan ini dan itu, ternyata dia yakin, terus kemudian tepat jawabannya, ya berarti dia alim dalam bab itu. Kiaskan kepada seluruh ilmu yang lainnya. Ini jahil ini lawan daripada ilmu yang tadi kita sebutkan. Lalu kemudian itu dari segi bahasa ya. Kemudian dari segi istilahnya, al-jahiliyah yang dimaksud di sini adalah nisbat kepada zaman qablan nubuwah, sebelum Nabi SAW diutus. Sebelum Nabi SAW diutus, maka dimutlakkan istilah tersebut sebagai al-jahiliyah, zaman jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus. Atau ada yang menyebutkan zaman sebelum Fathu Mekkah. Ada yang menyebutkan sebagai zaman jahiliyah, yang dimaksud di sini adalah zaman sebelum Fathu Mekkah. Karena setelah Fathu Mekkah, dikuasainya Mekkah, maka ketika itu Islam sangat-sangat menguasai ya Mekkah dan Madinah. Pada waktu itu Al-Hijaz itu dikuasai oleh Islam. Ya tentu khususnya Mekkah, ya setelah Fathu Mekkah ya tidak ada lagi yang namanya kesyirikan yang ada. Karena kalau kita mengetahui kalau kita fahami daripada makna jahil ya, makna jahil, kejahilan tadi, tidak ada ilmu tadi kita sebutkan, maka masa-masa jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus atau sebelum Fathu Mekkah terjadi, itu kejahilan tentu merajalela. Tentu kejahilan yang dimaksud di sini adalah kejahilan tentang Islam, kebodohan tentang Islam. Jadi tidak disebut atau tidak yang dimaksud di sini ada kejahilan terkait dengan dunia, tidak. Karena kalau kita melihat orang-orang Quraisy ya, khususnya pada waktu itu sebelum Nabi SAW diutus, itu mereka tajir ya, tujar, para pebisnis ulung istilahnya, para pebisnis handal. Jadi bahkan kita pernah ketahui Abu Jahal ya, Amr bin Hisham, Abu Jahal itu kan dijuluki sebagai Abul Hakam. Jadi sebelum disebut oleh Nabi SAW sebagai Abu Jahal, kita tahu Abu ya, kemudian Jahal itu kejahilan. Berarti kenapa disebut bapaknya kebodohan gitu kan? Bapaknya kebodohan Abu Jahal ini. Padahal sebelumnya namanya kan Amr bin Hisham.
Nah, lalu kemudian di masa jahiliyah, karena seluruh perkara rumah tangga lah, perkara perniagaan lah, clash sana, clash sini gitu kan. Jadi orang-orang Quraisy menuju ke dia sebagai pendamai. Dia sebagai pendamai. Artinya orang yang mendamaikan seseorang berarti kan memiliki hikmah ya, memiliki ilmu ya untuk mendamaikan. Dia tahu duduk perkaranya, dia tahu solusinya, dikasih solusinya sehingga orang berdamai. Jadi menjadi rujukan lah beliau ini dulu sebelum Nabi SAW diutus. Maka dijulukilah dia sebagai Abul Hakam. Abul Hakam, bapaknya hikmah atau bapaknya orang yang memutuskan, hakim. Dari kata-kata hakim. Kenapa disebut kata-kata hakim ini yang memutuskan? Karena dia memiliki hikmah, memiliki ilmu dalam mendamaikan dan seterusnya. Artinya pandailah begitu. Tapi ternyata setelah Nabi SAW diutus, rupa-rupanya dia tak mau ikut Nabi. Dia tak mau mengikuti beriman kepada Nabi SAW. Ini karena dia tidak mau beriman kepada Nabi SAW, ini adalah kebodohan yang nyata. Kebodohan yang nyata, kepandaiannya yang tadi mendamaikan orang, hikmah-hikmah yang dia sebutkan gitu ya, kata-kata hikmah. Sekarang banyak nih kata-kata hikmah nih merajalela di media sosial ya. Rupanya kita pikir orangnya itu betul-betul hikmah ya. Rupanya orangnya tak jelas. Jadi karena dia tidak mengimani Rasulullah SAW, tidak percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW terkait dengan tauhid dan seterusnya, inilah kebodohan yang nyata. Kebodohan yang nyata, dah jelas ini firman Allah, mukjizat dan seterusnya, namun masih juga dia tidak mau mengakui. Inilah kebodohan sekali lagi yang nyata, sehingga dijulukilah dia oleh Nabi SAW sebagai Abul Jahal, bukan lagi Abul Hakam ya, tapi Abu Jahal. Jadi oleh karena itu semua orang ya, apapun kepintarannya bab dunia, titlenya luar biasa gitu kan, namanya singkat namun titlenya itu lebih banyak daripada namanya. Ya, tapi kalau dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, apalagi dia tidak Islam, maka ini tentu kebodohan yang nyata. Karena kepandaian bab dunia, ini kalau udah pensiun ya, kalau udah pensiun dia tidak dipakai lagi. Itu dia, tidak dipakai lagi. Cobalah cek itu, ada tidak yang bekerja lagi, umur 80, umur 70, pensiun saya 60 sudah di pinggir-pinggirkan namanya gitu kan, padahal dia ahli ini, ahli itu, ahli ini dan seterusnya. Tapi rupa-rupanya sudah dia digolongkan dari golongan pensiun yang maknanya ilmunya itu sudah bisa digantilah begitu kan. Lalu kemudian ya dia menjalani kehidupan yang biasa. Nah, kehidupan yang biasa ini yang akan senantiasa menemani kita yaitu ilmu agama. Ilmu agama tadi. Nah, oleh karena itu salah satu di antara supaya kita tidak pikun dan seterusnya yang mendalami Al-Qur'an, baca Qur'an gitu kan. Murojaah, hafal Quran, belajar ilmu, dan insya Allah itu tidak akan pikun. Itu menunjukkan bahwasanya ilmu agama melekat sepanjang hayat biidznillah ta'ala. Oleh karena itu tidak ada ceritanya ulama-ulama yang pikun, tidak ada. Ulama-ulama agama ya, tidak ada yang pikun. Umurnya 90, 100. Ini Muhammad Abdul Wahab ini 100 umurnya. Tidak ada istilah sejarah-sejarah yang pikun ya, sampai pikun. Kalau lupa-lupa, itu biasalah, lupa-lupa sedikit kan. Hafalan dan seterusnya. Tapi kalau sampai pikun tidak ada. Ya kenapa? Karena ilmu itu melekat kepadanya. Sebab itulah kita ingat hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan difaqihkan, difahamkan dalam bab agama. Maka pemahaman dalam bab agama itu adalah ilmu tadi kita sebutkan, ilmu yang hakiki. Nah, dengan dia memegang ilmu yang hakiki tersebut, ya jauh dia daripada kejahilan yang hakiki. Nah, itu yang kita kejar ya, kebaikan-kebaikan seperti itu. Jahiliyah, ya tentu ini yang disebut di sini masail jahiliyah, nisbat kepada kejahilan yang nyata tadi kita sebutkan, yaitu tidak beriman kepada Nabi SAW walaupun mereka memiliki ilmu-ilmu dunia. Itu tetap disebut jahil. Ini mutlak atau dimutlakkan ya kepada masa itu, Sebab itulah para ulama menyebutkan masa jahiliyah ini ada dua ya, ada masa jahiliyah yang jahiliyatu al-mutlaqah, jahiliyah yang mutlak yang itu bersifat umum, ada jahiliyah yang muqayyadah yang terikat
yang bersifat khusus. Apa yang dimaksud dengan jahiliyah al-mutlaqah, jahiliyah yang bersifat umum adalah jahiliyah yang istilah yang tadi kita sebutkan sebelum Nabi SAW diutus atau sebelum Fathu Mekah. Maka zaman sebelum Nabi SAW diutus itu disebut dengan zaman jahiliyah mutlaqah, yaitu zaman jahiliyah secara umum. Maka secara umum tidak terkecualikan Mekah, Madinah dan semuanya secara umum zaman memang pada waktu itu zaman jahiliyah. Ya, karena Nabi SAW belum diutus ya. Nah, setelah Nabi SAW diutus, maka hilanglah istilah zaman jahiliyah secara mutlak, secara umum hilang. Kenapa? Karena zaman pada waktu itu setelah diutusnya Rasul itu kan tersebar risalah Islam. Maka apabila ada wilayah-wilayah tertentu yang belum disentuh oleh Islam, atau orangnya belum masih Islam, atau orangnya masih melakukan perkara-perkara jahiliyah, mengamalkan amaliyah-amaliyah jahiliyah, maka itu disebut jahiliyah muqayyadah, jahiliyah yang terikat atau khusus. Terikat maksudnya apa? Terikat tempat, terikat waktu tertentu, terikat orang-orangnya. Nah, jadi oleh karena itu ini harus kita pahami ya. Jadi tidak boleh kita sebutkan zaman ini sekarang zaman jahiliyah. Nah, ini tidak boleh, karena kalau kita menyebutkan zaman ini adalah zaman jahiliyah, itu maknanya menyebutkan zaman ini kembali ke zaman jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus. Maka ini keliru istilahnya. Jadi kalau mau menyebutkan zaman jahiliyah itu harus diikat, khususkan maksudnya apa, jahiliyah yang mana. Kan tadi kita sebutkan, para ulama menyebutkan zaman jahiliyah yang terikat, yang dikhususkan, ada terikat tempat. Nah, kalau kita sebut ini misalnya lah gitu, Amerika nih jahiliyah begitu, boleh apa tidak? Boleh, karena dia mengkhususkan tempat yang namanya Amerika. Tapi Amerikanya pun luas juga, siapa tahu di situ ada orang Islam juga. Maka lebih selamatnya dikhususkan lagi dah, di wilayah ini orang-orang ini dan seterusnya, ini jahiliyah gitu. Maka itu boleh. Dikhususkan, diikat dengan tempat tertentu, waktu tertentu, orang-orang tertentu. Tapi kalau memutlakkan secara umum, maka ini tidak dibolehkan. Oleh itu, ini diterangkan oleh para ulama. Adapun jahiliyah secara mutlak tadi kita sebutkan secara umum dengan diutusnya Nabi, maka kejahilan sirna tentunya. Apakah kejahilan ini akan balik kembali? Ya, tentu akan balik kembali nanti di akhir zaman yang pernah kita sebutkan di kitab Al-Fitan wa Asyratis Sa'ah. Itu orang-orang yang menjumpai hari kiamat tegak, itu kan tidak ada iman sedikit pun dalam hatinya, tidak ada. Maka ketika itu manusia dan zaman pada waktu itu ya jahiliyah tentunya, jahiliyah. Terus kemudian kalau pribadi, kemudian waktu pribadi tertentu ya, ini akan berlaku, senantiasa berlaku. Dan itu kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih tentunya, arba'un. Jadi ada 4 perkara, kata Nabi SAW, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah. Ada 4 perkara dalam umatku yang itu adalah perkara-perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, dan mereka tidak akan meninggalkannya. Maknanya perkara-perkara ini senantiasa ada pada umatku. Berarti ini menunjukkan jahiliyah muqayyadah, jahiliyah yang terikat, jahiliyah yang khusus. Disebut di sini ada 4 yang ada pada umatku, dan ini pun umatku di sini maksudnya sebagian umat, tidak semua umat. Di antaranya adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab, tidak mengakui nasabnya padahal itu sudah jelas ayahnya, padahal sudah itu jelas ibunya. Dia malu atau mencela nasab seseorang. Kemudian al-fakhru bil ahsab, bangga dengan nasabnya. Wan niyahatu 'alal mayyit, niyahah, sedih yang tak terkontrol karena ditinggal oleh kekasihnya, orang yang meninggal dan seterusnya. Kemudian wal istisqa bin nujum, dan minta hujan di bintang-bintang. Dan ini semua perkara-perkara jahiliyah di zaman dahulu yang ini kata Nabi SAW akan masih ada pada umatku. Kemudian juga hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwasanya perkara jahiliyah akan tetap ada pada sebagian umat ini, di umat Nabi SAW. Contohnya Nabi SAW mengatakan, man mata walaysa fi unuqihi
bai'atun mata mitatal jahiliyah. Barang siapa yang mati meninggal dunia dan tidak memiliki baiat, maksudnya tidak membaiat, tidak mengakui pemimpin yang sah, maka kematiannya termasuk kematian jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah dulu tidak ada pemimpinnya mereka, tidak ada pemimpinnya. Jadi mereka tidak mengakui pemimpin. Jadi yang kuat ya udah kuat lah begitu. Jadi tidak teratur. Nah itu termasuk perkara jahiliyah. Dan perkara-perkara lain yang banyak sekali merupakan termasuk perkara jahiliyah yang apabila perkara tersebut dilakukan oleh individu tertentu pada waktu tertentu, pada tempat tertentu, maka itu termasuk jahiliyah. Nah, jadi ketentuan-ketentuan tadi itu tidak mengharuskan jahiliyah itu kembali secara umum. Nah, jadi jahiliyah secara umum, jahiliyah secara mutlak itu tidak ada setelah diutusnya Nabi SAW. Namun yang ada adalah jahiliyah yang terbatas oleh tempat, terbatas oleh waktu, terbatas oleh orang-orang tertentu apabila melakukan amaliyah-amaliyah jahiliyah yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu yang itu diselisihi oleh Nabi SAW. Taib, ini dia terkait dengan muqaddimah pada hari ini, dan insyaallah kita akan masuk pada bahasan kitab ya pada pertemuan depan biidznillah taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk istiqomah sekali lagi dalam menuntut ilmu ya, dan diberikan tentu kesehatan, diberikan kesempatan dan semangat tentunya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu semacam ini dan juga di tempat yang lainnya. Sampai di sini kiranya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.